untuk bersyukur atas waktu dapat berkumpul bersama di tempat ini untuk belajar bersama-sama. Kami juga memohon penyertaan-Mu selalu biar Roh Kudus membimbing akal budi kami selama kegiatan belajar. Amin. Amin. Ibu ucapkan selamat pagi semua. Sekarang ada. Ya, ibu absen ya. Alvin ada. Ya, hadir. Areta Hadir. Alvin yang keduanya Ada. nggak turun. Ada yang tahu kabarnya kenapa? Gak tahu. Berarti apa ya? Areta Hadir. Febiola Hadir. Grace Aleta, Gracia Aleta, Hadir. Naomi, Hadir. Okra Harino, Hadir. Rahel, Hadir. pertama, Selomita Kirana, Hadir. Stella, Hadir. siapa lagi? Parel Cahaya Purnama, Hadir. Parel Evandra, Ada. kenapa ya? Tahu. Apa ya? Preti, Ada. ya. Oke, kita sudah absen. Nah, hari ini Ibu mau tanya, apa kalian pernah mendengarkan kata Paskah? Paskah itu apa? Paskah itu apa? Ada yang tahu? Paskah itu Hari kematian orang-orang percaya memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Nah, hari ini juga kita akan belajar tentang pelajaran kelima ya, yaitu tentang Yesus disalib, mati dan bangkit. Nah, pada minggu kemarin kita sudah belajar tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus turun ke dunia, apa gunanya ya. Terus Ibu mau tanya, Yesus disalib itu kira-kira di mana? Ada yang pernah dengar cerita Tuhan Yesus itu disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Ada yang tahu lagi Tuhan Yesus itu kira-kira sesuai apa yang kalian pelajari di sekolah minggu? Yesus itu disalib di Bukit Golgota tadi ya. Terus bangkit pada hari keberapa? Ketiga. Ibu kalian sudah paham ya, sudah pernah dengar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang bagaimana yang namanya Yesus disalibkan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang itu, tapi satu hal yang Ibu kasih tahu kalian, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, memahami pengorbanan. Memahami arti mendalam dan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Terus makna kebangkitan. Makna kebangkitan Yesus bagi diri mereka sendiri sebagai sumber pengharapan. Nah, kita harus mengerti bagaimana apa guna Yesus mati. Terus yang ketiganya menunjukkan komitmen hidup bersyukur dalam refleksi pribadi dan aksi sederhana yang mencerminkan bagaimana iman mereka. Hari ini kita mau mendengarkan cerita. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau menyaksikan ini pembacaan Alkitab. Kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih-karunia ini, Dia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak melainkan
fotonya. Tidak sangat mulia, Pak.
Sudah dilihat? Nah, sedih enggak? Sakit enggak kira-kira Tuhan Yesus? Nah, dari sini kita melihat firman Tuhan katakan bagi kita Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan buat kita, makanya Tuhan sampai rela mati di salib, dikuburkan. Apa gunanya Tuhan itu memberikan dirinya? Karena dikatakan dalam firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kalian tahu nggak binasa itu apa? Binasa itu apa? Orang mati ke mana? Ke neraka. Kalian mau nggak ke neraka? Apa gunanya Tuhan tadi mengorbankan dirinya? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Materi pokok yang akan kita pelajari hari ini, kita mengamati bagaimana Yesus ditangkap, disalib, dan bahkan mati, bahkan dia bangkit kembali ya. Setelah itu adalah sebuah proses yang penuh makna buat kita orang yang percaya. Dan terus kematian, memahami mengapa Yesus rela mati di kayu salib, supaya menebus dosa manusia. Itu menunjukkan kasih dan pengorbanan Tuhan yang tidak terbatas. Nah, kebangkitan dan hidup baru, merayakan kebangkitan Yesus pada hari ketiga dan membawa hidup baru dan kemenangan abadi atas dosa serta maut. Arti kebangkitan, mendalami kebangkitan Yesus sebagai fondasi keselamatan kita, sumber pengharapan yang teguh dan janji hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Ya, Tuhan Yesus itu mati gunanya untuk menebus dosa kita. Sebenarnya kita yang harus disalib, sebenarnya kita yang harus mati, karena semua manusia berbuat dosa. Karena Yesus cinta akan manusia, sehingga Tuhan itu menurunkan anaknya yang tunggal supaya menggantikan dosa kita. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Setelah kita menonton video, kita akan berdiskusi ya. Dari kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan tugas LKPD ya, untuk kalian kerjakan per kelompok. Nanti Ibu bagi kelompok yang satu sini ya. Mana kelompok dua? Kelompok dua mana? Ini kelompok dua ya. Ya. Oh, tiga. Ini berarti dua. Kelompok dua, 1, 2, 3 gitu ya. Ini 3. Nanti kalian presentasikan hasil kerjaan kalian sama-sama. Dikerjakan sama-sama. Tulis ya, tulis di sini jawabannya. Ditulis jawabannya. Sekarang kerjakan ya. Ditulis di lembar pembacaan sama-sama kami. Jangan satu orang yang kerjakannya, sama-sama dilihat ya. Nanti hasilnya dipresentasikan.
yang ya nulisnya. Kasih temannya lagi. Dikatakan Stella mati di kayu salib dan menjelaskan tadi bagaimana Tuhan Yesus di salib. Ya. Dan apa arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya? Nah, yang sudah, kita akan terus sebentar lagi ya, sambil kita lihatkan dulu, tulis sama-sama. Nah, di sini setelah kita mempresentasikan hasil kita akan membuat pastel ya, memasang pastel tentang topiknya tentang Tuhan Yesus. Ya. Nanti kalian bekerja sama, nanti hasilnya ditempel ya, ditempel. Siap. Dan setelah itu nanti Bu suruh juga kalian buat kata-kata ucapan syukur kalian ya, bagaimana kalian bersyukur karena pengorbanan Tuhan bagi kalian, bagi kita semua ya. Sudah? Sudah boleh. Ya, sudah. Nah, untuk yang sudah boleh
Kenalkan dulu kelompok berapa, siapa namanya? Hari pertama. Ayo, dibaca. Soalnya dibaca dulu, baru jawabannya. Mengapa Yesus rela mati di kayu salib? Terus jawabannya apa? Untuk memberikan keselamatan dan hidup yang kekal melalui keselamatan dan kematian yang membuka jalan bagi manusia untuk memperoleh keselamatan dan hidup kekal bersama Allah. Terus yang keduanya kasih tahu lagi. Baca dulu pertanyaannya apa. Apa arti kebangkitan Yesus bagiku? Yesus yang hidup dan menyertai aku setiap hari. Aku tidak berjalan sendirian melalui bersama aku setiap hari. Aku tidak berjalan. Tuhan yang memberkatiku berkat dan semua untuk hidup enak. Sudah? Nah, tepuk tangan buat teman-teman. Siapa tuh? Oke, depan. Kami dari Rumah Satu akan disaksikan dengan kerja kami. Mengenai dalam berita, saya
Blend. Coba Apa ini. ya? Nanti gantiannya sama di sini. Disusun dulu, baru di lem. Nanti sama nanti. Disusun dulu yang laki, baru di lem. Jangan di tempat ini, di belakang. Nanti nggak bisa. Jangan di situ.
apa yang sudah kalian pelajari hari ini, tuliskan rasa syukur kalian. Ya, misalnya rasa syukurnya, saya bersyukur karena sudah Tuhan menebus dosa saya. Bisa, ya. Masing-masing sesuai dengan apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini, tuliskan syukurnya. Misalnya, aku bersyukur karena sudah itu ucapan syukur kalian sesuai dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Misalnya, Tuhan Yesus, aku bersyukur karena aku sudah ditebus. Misalnya, Tuhan Yesus, hari ini aku sudah mengerti bagaimana pengorbanan. Itu rasa ucapan syukur kalian buat Tuhan, ya. Tulisan bagaimana rasa ucapan syukur buat Tuhan Yesus karena sudah menyelamatkan dosa kita. Itu namanya kartu komitmen. Tuliskan namanya di bawahnya atau di atas, boleh. Yang ini tadi sudah dikumpul semua. Sudah, namanya sudah ditulis. Di mana tulis nama ada? Boleh di atas, boleh di bawah. Boleh kan yang ditulis ini? Ya terserah. Pokoknya ucapan syukur kalian simpan, ya, simpan di situ. Itu komitmen kalian, ya. Karena kalian sudah melihat bagaimana pengorbanan Tuhan atas hidup. Kalau sudah disimpan, ya. Oke. Nah, sebelum kita sudah disimpan, sebelum kita menutup pelajaran kita bersama-sama dulu nyanyi, ya. Ibu aja kita bernyanyi sama-sama. Sudah? Ya, sekarang Ya,
kita sampai pada penutup ya. Nah, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan dalam firman Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Terus yang kedua, Yesus bangkit memberikan pengharapan ya. Dari yang sudah kalian pelajari tadi, apa ada yang mau ditanyakan? Ya. Yesus bangkit itu menandakan bahwa kuasa Allah itu melampaui pikiran kita, karena Dia memiliki kuasa untuk mengalahkan maut. Kalian tahu maut apa? Maut itu kematian kekal ya. Terus ada lagi yang bertanya? Apakah Tuhan Yesus hanya mati untuk orang Kristen? Nah, Tuhan Yesus mati tidak hanya untuk orang yang percaya. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Tetapi satu hal yang orang yang bisa diselamatkan Tuhan Yesus hanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau orang tidak percaya, dia tidak selamat. Tapi Yesus itu mati, siapa saja yang mau datang sama Tuhan Yesus ya. Nah, kita juga sudah bersama-sama belajar tentang kematian Tuhan Yesus. Minggu depan pelajaran yang akan kita pelajari lagi, akan sambung lagi minggu depan ya. Nah, sekarang sebelum kita menutup dari pelajaran kita hari ini, ada teman kita yang mau berdoa. Tapi sebelumnya sama-sama katakan saya, Yesus bangkit, aku diselamatkan. Yesus bangkit, aku diselamatkan. Sekali lagi, Yesus bangkit, aku diselamatkan. Yesus bangkit, aku diselamatkan. Oke, sekarang boleh berdoa penutup bagi yang bertugas. Sekarang kita boleh pulang, boleh siapkan barang-barangnya. Atau kita buat kuis ya. Tas-tasnya, pasang dulu. Kita mau kuis dulu ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya boleh pulang ya. Ayo, boleh duduk ya di tempatnya. Duduk ya. Nanti siapa yang angkat tangan itu yang duduk. Ya, sudah siap? Pertanyaan pertama seputar apa yang sudah kita pelajari tadi. Kebangkitan Tuhan Yesus. Ntar dulu, Ibu buat sebelum pertanyaan. Belum Ibu buat pertanyaan. Apa arti dari kematian Tuhan Yesus? Ya, boleh. Nah. Kira-kira dari video yang sudah kita pelajari tadi,
siapa perempuan atau ibu, nama ibu dari Yesus? Maria. Ibu, siapa yang angkat tangan? Itu yang ibu? Maria. Kan dulu, jangan dulu dijawab. Angkat tangan dulu. Siapa yang paling duluan? Nanti. Ibu ganti pertanyaannya. Apa nama tempat Tuhan Yesus disalibkan? Ayo, manggung boleh keluar. Sebutkan dari pertanyaan yang kalian buat tadi. Mau tanya, Yesus mati untuk apa? Belum lagi, ibu belum lihat tadi tangannya. Aku dulu aja dulu. Tadi kan? Mengapa Yesus rela disalibkan? Udah tadi ya pertanyaannya. Oh, ini tadi pertanyaan yang sudah kalian tanyakan sama ibu tadi. Ibu jawab tadi kan, kalau Yesus mati itu mana mungkin kan? Tapi kenapa Yesus bangkit? Kira-kira yang sudah ibu jawab pertanyaan dari Okra tadi. Ayo. Mana mungkin Yesus bisa bangkit? Kan dia sudah mati. Ibu tadi sudah tanya, si Okra sudah tanya sama ibu. Ibu tadi jawab apa? Kenapa bisa begitu? Mungkinkah? Nggak tahu. Terus yang ibu tanya tadi, yang Stella tadi tanya, ya dia sendiri yang bertanya, ibu sudah jawab. Pasti dia tahu jawabannya. Apakah Tuhan Yesus hanya mati untuk orang Kristen? Jelaskan. Hanya untuk orang Kristen saja? Untuk hanya orang yang percaya kepada Tidak. Ibu bilang tadi apa? Untuk apa Tuhan Yesus mati? Untuk siapa? untuk kita semua. Berikan alasannya. Hanya untuk orang Kristen kah Yesus mati? Ya, untuk siapa? Untuk kita Semua orang semua. percaya kepadanya. Ya, Stella boleh. Pertanyaan selanjutnya. Tuhan Yesus mati selama di saat Tuhan Yesus disalib ada nama yang tertulis tulisan di atas kepala. Maria. Apa tulisan yang ada di atas salib Tuhan Yesus? Ya, boleh. Nah, sekarang ibu tanya, arti Indri itu apa? Indri itu apa? Bahasa Indonesianya arti Indri. Indri kepala. Ya.
tahu? Sudah? Nah, arti Indri itu inilah raja orang Yahudi. Ya. Siapa yang tahu nama jalan tempat Tuhan Yesus menuju tempat penyaliban? Apa namanya jalan? Tuhan Yesus disalibkan. Arti dari jalan penyaliban. Tahu? Apa itu? Sudah? Via Dolorosa, ya, jalan penderitaan Tuhan Yesus. Oh ya. Ya. Terus sebutkan apa arti dari Immanuel? Yesus berserta kita. Siapa nama ibu Yesus? Siapa nama ayah Yesus? Dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, arti Paskah apa? Hikmatnya Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus disebut satu kematian, kebangkitan.